Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil anotasi kami dari satu Perda nomor 5 tahun 2003 Kabupaten 50 Kota tentang kewajiban berpakaian Muslim dan Muslimah. 2 Perda nomor 7 tahun 2003 Goa tentang bebas buta aksara Al-Quran pada pendidikan tingkat dasar dalam wilayah Kabupaten Goa. Dan tiga, Perda Kota Banjarmasin nomor 4 tahun 2005 adalah peraturan daerah yang mengubah peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 4 tahun 2005 tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ariel Simangunsong, kedua Akbar Fauzan, dan ketiga Polsi Apri Lumban Gaul. Anotasi pertama yaitu Perda nomor 5 tahun 2003, Kabupaten 50 Kota tentang kewajiban berpakaian Muslim dan Muslimah. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Perda nomor 5 tahun 2003, Kabupaten 50 Kota tentang kewajiban berpakaian Muslim dan Muslimah merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban berpakaian bagi umat Muslim dan Muslimah di Kabupaten 50 Kota. Fatwa yang terdapat dalam perda ini adalah bahwa pakaian Muslim dan Muslimah harus menutupi aurat, tidak tembus pandang, dan tidak ketat. Makasih syariah yang terdapat dalam perda ini adalah menjaga kehormatan dan martabat umat Muslim dan Muslim dengan cara menjaga aurat dan tidak mengeksploitasi tubuh sebagai objek seksual. Metode istihad yang digunakan dalam Perda nomor 5 tahun 2003 Kabupaten 50 Kota tentang kewajiban berpakaian Muslim dan Muslimah menggunakan metode istihad ISMA, seperti apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi setelah Nabi meninggal. Dilihat dari pasal 3 yang mewajibkan menggunakan celana panjang, yang dimana laki-laki dibolehkan untuk bertelanjang dada dan punggung selama pusar sampai lututnya tertutupi. Isma adalah kesepakatan para ulama dan menetapkan suatu hukum-hukum di dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Perda nomor 5 tahun 2003 Kabupaten 50 Kota tentang kewajiban berpakaian Muslim dan Muslimah bersifat final dan binding, tetap dan mengikat. Perda nomor 5 tahun 2003 Kabupaten 50 Kota tentang kewajiban berpakaian Muslim dan Muslimah secara umum mengatur umat Muslim dan Muslimah untuk menutup aurat. Aturan menutup aurat ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlu bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Satu kaum yang selalu bersama, cambuk bagaikan ekor-ekor sapi, dengan mereka yang memukul manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian telanjang. Mereka melenggok-lenggok menimbulkan fitnah, godaan. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk ke dalam surga, dan mereka tidak mencium baunya. Dan sungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak jauh. Demikian dan demikian. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA. Teori yang digunakan dalam berlakunya hukum Islam dalam Perda nomor 5 tahun 2003 Kabupaten 50 Kota tentang kewajiban berpakaian Muslim dan Muslimah merupakan teori receptio in complexio. Adalah teori yang menyatakan bahwa hukum Islam diterima secara keseluruhan masyarakat yang memeluk agama tersebut. Teori receptio in complexio, hukum Islam telah diterima secara menyeluruh. Perda nomor 5 tahun 2003 Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat di dalam adat Sumatera Barat, Minangkabau sebagai suku asli Sumatera Barat telah memberlakukan hukum Islam dari awal Islam masuk ke Indonesia. Falsafah yang dipegang pun telah menyatakan bahwa adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, ada bersandikan syariat, syariat bersandikan Kitabullah Al-Quran, teori kredot atau syarat yang dimana pada perda ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menutupi aurat. Pendekatan penerapan hukum Islam dalam Perda nomor 5 tahun 2003 Kabupaten 50 Kota tentang kewajiban berpakaian muslim dan muslimah merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban berpakaian bagi umat muslim di Kabupaten 50 Kota. Berikut adalah pendekatan penerapan hukum Islam yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut.
Pertama, kewajiban berpakaian menutup aurat bagi umat muslim yang tercermin dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Islam dalam kewajiban berpakaian muslim dan muslimah sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan syariat agama. Kedua, kewajiban berpakaian muslim dan muslimah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat agama. Ketiga, peraturan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten 50 Kota. Dapat dilihat bahwa pendekatan penerapan hukum Islam dalam Perda Nomor 5 Tahun 2003 Kabupaten 50 Kota tentang kewajiban berpakaian muslim dan muslimah adalah pelaksanaan syariat agama dan kewajiban berpakaian menutup aurat bagi umat Islam. Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2003 Kabupaten 50 Kota tentang kewajiban berpakaian muslim dan muslimah terdapat asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertama, asas kepastian hukum. Dasar yang tertera pada aturan menutup aurat di Perda ini adalah secara jelas di dalam Al-Quran. Dua, asas kemanfaatan. Dengan menutup aurat, terhindarlah orang tersebut dari timbulnya fitnah-fitnah. Bukan hanya fitnah yang bisa timbul kepada orang-orang yang membuka aurat, tetapi juga kepada orang yang ada di sekitar orang yang membuka aurat tersebut. Perda Nomor 5 Tahun 2003, Kabupaten 50 Kota adalah peraturan daerah yang mewajibkan pria dan wanita muslim untuk berpakaian sesuai dengan hukum Islam. Peraturan Fatwa MUI garis miring DSN strip MUI terkait penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2003 Kabupaten 50 Kota adalah peraturan daerah yang mewajibkan pria dan wanita muslim untuk berpakaian sesuai dengan hukum Islam, yaitu Fatwa MUI Nomor U garis 287 tahun 2001, yaitu memakai pakaian ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh bagian perempuan di hadapan laki-laki yang bukan suami atau mahramnya adalah haram. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pria muslim harus menutupi aurat mereka, alat kelamin dan area antar pusar dan lutut, dan memakai pakaian yang tidak ketat atau transparan. Wanita muslim harus menutupi aurat mereka dan memakai pakaian yang tidak ketat atau transparan dan juga harus menutupi kepala dan dada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, anotasi Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang bebas buta aksara Al-Quran pada tingkat dasar dalam wilayah Kabupaten Goa. Maqasid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang bebas buta aksara Al-Quran pada pendidikan tingkat dasar dalam wilayah Kabupaten Goa adalah sebuah peraturan daerah yang bertujuan untuk memberantas buta aksara Al-Quran di kalangan pelajar di wilayah kabupaten. Next. Goa, beberapa maqasid syariah yang terdapat dalam peraturan daerah ini antara lain. 1. Membantu memperkuat iman dan takwa. Dalam mempelajari Al-Quran, pelajar diharapkan dapat memperkuat iman dan takwa mereka. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pelajar mampu membaca Al-Quran diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. 3. Meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Pelajar yang mampu membaca Al-Quran diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis mereka secara umum. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan mengurangi buta aksara Al-Quran di kalangan pelajar, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Perda Nomor 7 Tahun 2003 juga menetapkan beberapa hal terkait pelaksanaannya program bebas buta aksara Al-Quran di wilayah Kabupaten Goa, seperti pembentukan tim pelaksana, pengadaan buku-buku Al-Quran, dan pelaksanaan ujian untuk menilai kemampuan membaca Al-Quran pelajar. Metode ijtihad yang digunakan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang bebas buta aksara Al-Quran pada pendidikan tingkat dasar dalam wilayah Kabupaten Goa adalah metode ijtihad URF. Merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Baca tulis Al-Quran adalah kebiasaan yang telah terjadi secara turun-temurun. Seorang muslim diwajibkan untuk selalu menjaga dan menyariatkan sesuai kemampuan. URF merupakan kebiasaan turun-temurun yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tetap dikukuhkan. Di sini Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang bebas buta aksara Al-Quran pada pendidikan tingkat dasar dalam wilayah Kabupaten Goa dapat dimasukkan dengan kaitan kebiasaan membaca yasinan, next, pada malam Jumat, dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat ditulis untuk diwajibkan pada Al-Quran dan hadis, tetapi hal tersebut tidak dapat bertentangan dengan syariat.
Perda nomor 7 tahun 2003 tentang bebas buta aksara Al-Quran pada pendidikan tingkat dasar wilayah Kabupaten Goa tidak bersifat final dan binding. Yang disyaratkan sebagai hak bagi orang Islam adalah selalu menjaga untuk membaca Al-Quran dan melakukan sesuai kemampuan sesuai sebagai pelaksanaannya atas firman Subhanahu wa taala. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu kitab Tuhanmu, dan aku perintahkan supaya aku termasuk orang-orang menyerahkan diri dan supaya membaca Al-Quran. Dan sabda Muhammad SAW, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia datang memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Seharusnya sebagai orang muslim itu menjauhi dan meninggalkannya dari memutuskan hubungan dengannya. Walau dengan cara apapun bentuk meninggalkannya itu telah disebutkan oleh para ulama dalam menafsirkan makna Hajrul Quran. Imam Ibnu Katsir rahmatullah berkata dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberi kabar kepada tentang Rasul dan nabinya Muhammad SWT bahwa beliau berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai yang tidak diacuhkan." Teori yang digunakan dalam berlakunya hukum Islam dalam Perda nomor 7 tahun 2003 tentang bebas buta aksara Al-Quran pada pendidikan tingkat dasar dalam wilayah Kabupaten Goa yaitu teori receptio in next kompleksu. Islam masuk ke Goa sejak 1607 sejak masa kerajaan Goa, yang dapat diartikan bahwa Islam sudah menjadi adat di Goa atau hukum Islam lah yang berkembang di atas adat. Teori credo didasarkan oleh rasa tauhid kepada Allah SWT yang menghendaki aturan untuk memasukkan pelajaran baca tulis Al-Quran dalam kurikulum Kabupaten Goa. Pendekatan Perda nomor 7 tahun 2003 tentang bebas buta aksara Al-Quran pada pendidikan tingkat dasar dalam wilayah Kabupaten Goa adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah dalam teori hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keterbukaan, pembaruan, bahkan keabsahan ijtihad dalam merelasikan makasih. Dalam Perda nomor 7 tahun 2003 tentang bebas buta huruf aksara Al-Quran pada pendidikan tingkat dasar dalam wilayah Kabupaten Goa terdapat asas kemanfaatan. Dengan adanya aturan ini tentunya sangat bermanfaat terhadap anak didik pendidikan dasar di Kabupaten Goa. Dengan aturan ini menjadi tentunya membuat pelajar di Goa lebih mencintai dan memaknai Al-Quran. Perda nomor 7 tahun 2003 tentang bebas buta huruf aksara pada pendidikan tingkat dasar dalam wilayah Kabupaten Goa adalah sebuah peraturan daerah yang bertujuan untuk memberantas buta aksara Al-Quran di kalangan pelajar. Peraturan Fatwa MUI garing DSN strip MUI terkait dengan Perda nomor 7 tahun 2003 tentang bebas buta aksara Al-Quran pada pendidikan tingkat dasar dalam wilayah Kabupaten Goa adalah Fatwa nomor 10 tahun 2007 tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Dalam fatwa tersebut dikatakan umat Islam perlu meningkatkan keimanan terhadap Al-Quran dan kesempurnaannya dengan membaca, memahami, dan mengamalkan seluruh ajaran serta senantiasa memeliharanya. Anotasi selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya anotasi Perda Kota Banjarmasin nomor 4 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 tahun 2003 tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadan. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam memutuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang terorientasi kepada kedaulatan kemaslahatan umat manusia. Beberapa maqasid syariah yang terdapat dalam perda tersebut adalah: satu, memperkuat pelaksanaan ibadah. Perda tersebut bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan dengan melarang kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi umat muslim dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, meningkatkan ketaatan. Perda tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan ketaatan umat muslim dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, mencegah kegiatan yang mengganggu ketertiban. Perda tersebut melanggar kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti kegiatan yang menghasilkan suara bising atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusuhan. Yang keempat, mencegah kegiatan yang menimbulkan kerusakan. Perda tersebut juga melarang kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum atau lingkungan sekitar.
Yang kelima, mencegah kegiatan yang melanggar norma agama. Perda tersebut melarang kegiatan yang melanggar norma agama Islam seperti kegiatan yang mengandung unsur pornografi atau kegiatan yang melibatkan minuman keras. Metode ijtihad yang digunakan dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 adalah peraturan daerah yang mengubah peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang pelarangan kegiatan pada bulan Ramadan adalah maslahah mursalah, adalah metode ijtihad dalam hukum Islam yang melibatkan pertimbangan kepentingan umum atau mufakat. Dalam hal ini, memberikan keuntungan bagi umat Islam di Kota Banjarmasin dalam menghadapi hawa nafsu saat bulan Ramadan. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 adalah peraturan daerah yang mengubah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadan tidak bersifat final and binding. Dalam perda yang mengatur masalah kegiatan di bulan Ramadan, tidak ada kewajiban di dalam Al-Quran dalam menutup usaha makanan pada bulan Ramadan. Apalagi di Indonesia terdapat beragam agama. Jadi tentunya perlu tenggang rasa dalam proses menjalaninya. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 yang mengubah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadan terdapat asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan di sini sangat membantu umat muslim dalam menghadapi hawa nafsu di bulan Ramadan. Teori yang digunakan dalam berlakunya hukum Islam dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 adalah Peraturan Daerah yang mengubah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadan adalah teori receptio in complexio. Islam masuk ke Banjarmasin setelah Pangeran Samudra memeluk Islam pada tahun 1529, yang di mana Islam sudah meresap cukup lama di kota Banjarmasin. Teori kredo didasarkan oleh rasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki aturan untuk membatasi kegiatan di bulan Ramadan. Dalam Perda Kota Banjarmasin tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadan terdapat asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan di sini sangat membantu umat muslim dalam menghadapi hawa nafsu di bulan Ramadan. Tidak ada fatwa MUI tentang larangan kegiatan di bulan Ramadan. Diperbolehkan selama tidak menunjukkan terhadap permasalahan ini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarah Sunan Abu Daud mengeluarkan fatwa mengenai hukum berdagang dan menjual makanan pada siang hari. Tidak boleh bagi seorang muslim menjual makanan pada siang hari baik kepada orang Islam maupun kepada orang kafir. Al-Abad 1992. Namun ada surat edaran nomor 451 13/335 Kesra garing 2021 yang dikeluarkan MUI dan Pemkot dan Kemenak Kota Serang bahkan sama dengan tahun sebelumnya. Poin ini agar tempat hiburan seperti kafe, tempat karaoke, seperti tempat biliar dihentikan, pengaturan jam buka warung makan itu pun sudah ada. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dapat ditarik dari anotasi kami adalah pada dasarnya ketiga perda syariah tersebut berguna untuk memelihara agama. Pada dasarnya perda-perda tersebut berdasarkan rasa untuk tetap menjaga eksistensi agama, juga untuk tetap menjaga dan memelihara agama Allah. Baik itu agama yang masih berlaku, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maupun agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Perda syariah tersebut juga didasari untuk terus menjaga dan menegakkan syariat Islam, terutama kepada pemeluk-pemeluknya yang dimana mayoritas pada tempat pemberlakuan perda tersebut. Namun pada jalannya tentu terdapat berbagai macam problematik, terutama di Indonesia yang bukan merupakan negara Islam. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana mewujudkan perda-perda bernuansa agama yang punya manfaat maksimal tanpa harus melahirkan konflik-konflik sosial yang tidak perlu. Dengan peningkatan kapasitas pembuat kebijakan dan partisi masyarakat yang lebih luas dalam penyusunan peraturan daerah, kami yakin kita dapat memiliki peraturan daerah yang lebih efektif, akomodatif, dan efisien. Sekian yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.